Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret. Perkenalkan, saya Ratna Mirawati SPD, guru SMA Negeri 16 Bungo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret. Nomor induk mahasiswa X90 22 08 3235. Nomor UKG 2015 0216 0978. Hari ini Senin 12 Juni 2023. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Materi kerjasama ekonomi internasional. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Kita satu kelas 15 orang. Apakah hadir semua? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Berarti jiwa dan semangat kita untuk belajar itu patut untuk diacungkan jempol. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah rapi? Sudah. Sudah. Coba lihat di sekitar Anda. Ada sampah tidak? Sudah rapi ya? Sekarang kita materinya yaitu KD 3.8, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kerjasama ekonomi internasional, ada yang ingat dari kita sebelum ini? Apa? Pajak. Pajak. Ada yang tahu pajak itu apa artinya? Ya, Luan, silakan. Pajak merupakan salah satu kontribusi kita terhadap negara. Ya, pajak. Jadi pajak itu kontribusi yang wajib kita setor, yang kita berikan sebagai bentuk kepatuhan kita kepada negara. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, ada yang tahu atau ingat kerjasama itu apa? Internasional itu apa? Ayo, Benny. Baik, saya akan menjawab kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhan bersama. Ya, memenuhi keinginan atau tujuan bersama. Kalau internasional, ya, Lutfia. Internasional merupakan satu konsep tentang yang berkaitan tentang banyak negara, di mana negara tersebut saling berinteraksi baik dari segi kerjasama ataupun organisasi dan lain sebagainya. Ya, berarti internasional artinya lebih dari satu negara. Nah, alhamdulillah berdasarkan pertanyaan awal yang diberikan, kalian sudah mulai bisa memahami apa itu arti kerjasama internasional. Lanjutannya, kita awali dengan pertanyaan pematik yang terkait dengan masalah kerjasama ekonomi internasional. Identifikasilah masalah manfaat kerjasama ekonomi internasional
yang bisa Anda lihat di lingkungan? Siapa yang bisa? Ya, Aulia. Baiklah, manfaat kerjasama ekonomi internasional yang ada di lingkungan. Yang pertama adalah meningkatkan perekonomian menjadi lebih baik. Yang kedua, terjadi pertukaran sumber daya alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, terjadi pertukaran budaya. Yang keempat adalah meningkatnya mutu sumber daya manusia. Dan yang terakhir, kemajuan iptek. Iya, itu jawaban dari teman kita Aulia. Sekarang sebelum Ibu lanjut, jadi hari ini kerjasama ekonomi internasional itu tujuan pembelajarannya ada 4. Ya, melalui PPT dan video pembelajaran kalian bisa menjelaskan pengertian yang barusan kita lakukan. Kalian sudah bisa menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi. Kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat kerjasama ekonomi internasional, menjelaskan bentuk-bentuknya, kemudian menganalisis dampak kerjasama ekonomi internasional. Terakhir, kalian melaporkan atau mempresentasikan apa dampak dari kerjasama ekonomi internasional. Secara umum, manfaat dari kerjasama ekonomi internasional diharapkan supaya kita mempunyai motivasi atau termotivasi untuk terjun di kehidupan dunia atau global. Kemudian, jadi materi kita pengertian, tujuan ekonomi kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, dan bentuk kerjasama ekonomi internasional. Jadi manfaat dan tujuannya sudah jelas. Kemudian KD kita yang kita pelajari hari ini adalah KD 3.8, yaitu mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional. Adapun langkah yang akan kita lalui untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama Ibu menyampaikan atau memutar PPT yang dilanjutkan dengan memutar video pembelajaran. Kemudian terakhir kita menginterpretasi video dan presentasi. Terakhir kita lanjutkan dengan evaluasi yang akan Ibu berikan dalam bentuk Google Formulir yang kita isi dengan HP masing-masing. Sekarang kita tonton video dulu. Berikut ini adalah informasi. Arab Saudi merupakan salah satu mitra dagang potensial Indonesia di kawasan Timur Tengah. Data BPS menyebutkan migas Indonesia Arab Saudi periode 2012 hingga 2015 tumbuh rata-rata 3,89% per tahun. Rata-rata nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi di periode tersebut sebesar 1,83 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 110 triliun rupiah per tahun. Produk ekspor utama Indonesia ke Arab Saudi meliputi minyak sawit, tuna, karet, dan produk turunannya, kertas, serta tekstil. Sementara itu, dari sisi impor terjadi penurunan signifikan dalam jangka waktu 3 tahun. Sedangkan dari sisi investasi, Arab Saudi mulai menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal. Hal ini sering visi ekonomi Saudi 2030 yang ingin membuka investasi di banyak negara, membuat negara itu mulai membidik berbagai sektor di luar minyak dan gas. Industri kimia dan farmasi menjadi industri yang menyerap nilai investasi terbesar yang digelontorkan pemerintah Arab, yakni sebesar 28 juta dolar Amerika atau sekitar 373,8 miliar rupiah.
disusul oleh sektor hotel dan restoran sebesar 2,6 juta dolar dan sektor perdagangan dan reparasi sebesar 2,4 juta dolar Amerika. Potensi minyak dan gas bumi Indonesia tak ketinggalan juga dilirik Arab Saudi. Desember 2016, Pertamina dan Saudi Aramco setuju menandatangani Head of Agreement kerjasama joint venture pembaruan kilang minyak Cilacap. Melalui kerjasama ini, Pertamina mengharapkan kilang minyak tersebut dapat memproduksi setidaknya 400.000 barel per hari. Saat ini kilang minyak Cilacap baru mampu memproduksi kurang dari 348.000 barel per hari. Saat ini pengembalian kilang tersebut sudah memasuki tahap perencanaan awal, Development Master Plan atau RDMP atau modifikasi kilang Dumai dan Balongan. Akhir Januari lalu, Pertamina mengumumkan batal menggandeng Saudi Aramco dikarenakan tidak adanya kesepahaman dalam target pembangunan. Pertamina menginginkan penyelesaian modifikasi kilang dilakukan lebih cepat dan rampung pada 2023. Pertamina memutuskan modifikasi kilang Balongan tahap 1 akan dikerjakan oleh Pertamina sendiri, sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor BBM. Rizky Monasi, CNN Indonesia. Perdagangan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Ya, itu tadi video pembelajaran kita. Sekarang kita akan membentuk kelompok, ya. Karena kita ada 15, berarti kelompok kita satu orangnya 5. Silakan bentuk kelompoknya dulu. LKPD bahan ajar untuk materi kita ini. Sambil memperhatikan PPT dan membuka LKPD yang diberikan. Di LKPD ada 3 pertanyaan terkait dengan pembelajaran KD 3.8. Sekarang berdasarkan buku paket, sumber bahan ajar yang Ibu berikan, dan boleh menggunakan HP juga, diskusi kelompok untuk mencari jawaban tentang pertanyaan kerjasama ekonomi internasional di LKPD. Silakan. Ada yang kesulitan? Tidak ya?
Teresa? Mengerjakan RKPD sudah habis. Apa menit, Bu? Kita akan melanjutkan presentasi hasil diskusi kalian yang mengerjakan RKPD. Silakan nanti kalian presentasi berdiri di tempat duduk masing-masing. Siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Iya, kelompok 1 silakan berdiri. Setelah kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, nanti diberi kesempatan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Hadi Syahya. Di sini saya sebagai presentator dari kelompok 1. Di sini kami akan menjawab 3 pertanyaan yang terdapat di RKPD yang telah diberikan. Jawaban ini merupakan hasil dari diskusi kami bersama. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, tapi kekurangan di bagian SDM. Identifikasilah permasalahan yang terjadi apabila tidak ada kerjasama ekonomi internasional. Jadi dari hasil diskusi kami, kelebihan sumber daya alam atau SDA, tapi kurang dari segi sumber daya manusia akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara ekspor bahan mentah atau baku yang lebih banyak dibanding bahan yang sudah diolah. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang kaya akan menarik minat atau meningkatkan penanaman modal asing yang sering mengakibatkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya, tingkat kemakmuran masyarakat rendah karena kita hanya mengandalkan sumber daya manusia dari luar untuk mengolah sumber daya alam kita dengan pembagian atau persen yang kecil. Selanjutnya, dan yang terakhir yaitu kurang akan sumber daya alam tertentu untuk memenuhi kebutuhan karena kita mengandalkan persentase pembagian hasil dari sumber daya manusia luar tanpa mengolah sumber daya alam itu sendiri. Selanjutnya yaitu untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu dari sebuah cerita yang dipaparkan dalam soal tersebut, yaitu banyak pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan dengan menggunakan tenaga manusia beralih dengan mempergunakan mesin sehingga menimbulkan peningkatan pengangguran. Analisislah cerita di atas termasuk dampak kerjasama internasional. Jelaskan. Jadi dari hasil diskusi kami peroleh bahwa cerita di atas akan menyebabkan atau menimbulkan dampak negatif, tetapi ada juga dampak positifnya. Untuk dampak positifnya, yang pertama yaitu alih teknologi atau tenaga manusia menjadi mesin. Selanjutnya, meningkatkan produksi atau kerja mesin lebih cepat dari manusia. Selanjutnya, apabila produksi meningkat, maka otomatis kesejahteraan dan kemakmuran pun meningkat serta meningkat pula laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dari dampak negatifnya dari hasil diskusi kami yaitu karena SDM rendah dan kurang berkualitas bisa menyebabkan PHK dan meningkatnya angka pengangguran di negara kita. Selanjutnya itu meningkatnya kriminalitas. Selanjutnya yaitu untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu apakah gambar yang diberikan tersebut berkaitan dengan kerjasama ekonomi internasional. Jadi dari hasil diskusi kami, gambar tersebut benar berkaitan dengan kerjasama ekonomi nasional. Karena gambar di atas merupakan salah satu dampak negatif kerjasama ekonomi internasional. Menurut kami, gambar tenaga kerja yang PHK atau PHK yang terjadi karena beberapa hal, yaitu alih fungsi teknologi, yaitu tenaga manusia yang diganti mesin. Contohnya pabrik keripik dari mengiris dan menggunakan tenaga manusia menjadi atau diganti dengan menggunakan mesin pengiris. Selanjutnya terjadi PHK, yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah, usaha yang gulung tikar atau bangkrut, dan pergantian tenaga
kerja. Baiklah, mungkin hanya itu hasil presentasi atau hasil diskusi kami tentang pertanyaan yang terdapat di LPD ini. Selain itu, maaf, apakah kelompok lain ada pertanyaan? Ya, dipersilakan untuk kelompok yang lain mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Hania Kusumedani dari kelompok 2. Ingin bertanya, alih fungsi dari manusia ke mesin menyebabkan meningkatnya pengangguran. Apa solusi untuk mengatasi alih fungsi tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah SDM yang rendah? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang sudah kalian berikan. Jadi di sini saya sendiri akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu dari kelompok 2. Untuk mengatasinya yaitu kita harus meningkatkan skill individual kita sendiri. Tentunya yaitu menciptakan industri rumah tangga seperti online shop, usaha souvenir pernikahan dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu membentuk jiwa pantang menyerah dan tetap percaya diri dan semangat. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3 yaitu untuk meningkatkan permasalahan rendahnya SDM. Kita harus melakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perbaikan sikap, dan etos kerja. Selanjutnya yaitu pendidikan dengan beasiswa untuk karyawan berprestasi. Selanjutnya pembinaan dengan penilaian kinerja maupun perencanaan. Selanjutnya memiliki kesempatan atau kepercayaan bisa memotivasi, dan terakhir itu penghargaan dengan bonus, insentif ujian, liburan atau gathering family. Bagaimana kelompok 3 dan kelompok 2? Apakah sudah bisa memahami jawaban kami? Sudah. Baiklah, terima kasih. Ini hanya itu presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali kelompok 1. Nah, itu tadi presentasi hasil LKPD oleh kelompok 1 dan disambung dengan beberapa pertanyaan dari kelompok yang lain yang sudah dijawab kembali oleh kelompok 1. Alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan sangat baik. Tepuk tangan dulu. Untuk yang selanjutnya itu Ibu pengen kita mengulang kembali hasil diskusi kelompok kita, yaitu terkait masalah kerjasama ekonomi internasional. Secara umum manfaat kerjasama ekonomi internasional itu apa? Bisa memotivasi diri untuk meningkatkan kompetensi supaya bisa bersaing dalam Iya, jadi diharapkan kita bisa meningkatkan kompetensi atau mutu diri kita supaya kita bisa ikut bergabung, ikut terjun dalam kehidupan global atau dunia. Ini kita bisa dipakai orang. Kemudian selain itu kerjasama dibagi menjadi 4 bentuk. Apa saja? Regional dan multilateral. Oke, alhamdulillah. Kalian sudah bisa memahami hasil diskusi kita hari ini. Jadi secara umum tujuan kita mempelajari materi atau kegiatan pembelajaran kerjasama ekonomi internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan iya. Jadi secara umum itu tadi tujuan kerjasama ekonomi internasional. Kita akan menyimpulkan pembelajaran
kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, silakan Umar. Baiklah, perkenalkan nama saya Ulwan Abdullah dari kelompok 2. Saya ingin menyimpulkan hasil yang telah didapatkan kelompok kami dari video yang telah ditayangkan. Yang pertama, kerjasama itu merupakan sebuah video tentang kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi yang dimana terdapat dampak positif. Yang pertama, tentang manfaat ekspor dan impor. Yang kedua, manfaat investasi modal di berbagai sektor serta meningkatkan perekonomian di Indonesia. Iya. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi teman kita sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari. Salah satunya adalah menyimpulkan atau mereview kembali hasil putaran atau nonton video pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu ingin menanyakan bagaimana tanggapan kalian dengan pelajaran kita hari ini dan media pembelajaran yang kita gunakan. Apakah sudah bisa memahami? Sudah. Media yang digunakan sudah menarik dan bisa memancing kalian untuk termotivasi dalam kegiatan pembelajaran? Iya. Kemudian kita akan melaksanakan evaluasi untuk KD 3.8 yang Ibu buat dalam bentuk link atau Google Form. Silakan kalian mengisi melalui HP kalian sendiri. Silakan dengan HP. Silakan kalian isi ya. Habis ini kita tayangkan siapa yang duluan untuk mengisi evaluasi kita hari ini. Sudah bisa masuk? Bisa. Iya, ternyata sudah ada 4 orang teman kalian yang mengirimkan jawaban. Untuk soal yang kedua sudah full. Jawaban. Baru 8 orang yang mengumpulkan. Silakan yang lain.
Ada 2 orang lagi yang belum. Silakan. Di urutan teratas kita bacakan ya. Ada teman kita Aulia Oktasari. Diikuti Beni, Dery Suci Hasana, dan alhamdulillah 15 orang sudah menyelesaikan evaluasi kegiatan pembelajaran kita KB 3.8 kerjasama ekonomi internasional. Oke, sekarang karena kita sudah menyelesaikan evaluasi dan kita semua selesai menjawab, tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya, karena kegiatan pembelajaran kita sudah di bagian akhir, silakan kalian persiapkan materi untuk pertemuan kita berikutnya, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Apa materi kita berikutnya? Iya. Dan sekarang sudah di akhir kegiatan, kita tutup dulu ya. Ayo, sekarang kembalikan posisi kita ke seperti semula. Silakan ketua kelas. Setelah pelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah.